Hai semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kenalan dulu sama kakak-kakak anggota dari kelompok 4. Saya Lefebia Lista Andini, NIM 2019-008299. Nama saya Indah Ramatika dengan NIM 2019-008305. Perkenalkan, nama saya Taufik Alika Afi, NIM 2019-008-308. Perkenalkan, nama saya Hendrian Rahmat Ali Fiando, NIM 2019-008-317. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara membeli saham bagi pemula. Langkah pertama yaitu kalian harus menyiapkan modal. Ada 3 jenis modal yang harus kalian siapkan: deposit awal, modal trading, dan fee trading. Deposit awal adalah syarat awal untuk membuka rekening di perusahaan sekuritas. Nah, dari hasil pengamatan, rata-rata deposit awal itu bisa mulai dari 100.000 sampai 3 juta rupiah. Yang kedua yaitu modal trading. Pada saat membeli saham, ada minimal pembeliannya yang istilah persatuannya disebut satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Harga terendah satu lembar saham yaitu hanya Rp50. Jadi, kalian tinggal mengalihkan saja dengan berapa lembar kalian membeli saham. Nah, yang ketiga yaitu fee trading atau biaya yang dikenakan saat membeli saham. Dari hasil rata-rata, hasil pengamatan biaya untuk pembelian yaitu 0,1% sampai 0,3% dan untuk penjualan 0,2% sampai 0,4%. Langkah kedua yaitu pilih dan daftar perusahaan sekuritas. Sebelumnya, apa sih itu perusahaan sekuritas? Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sejenis. Selanjutnya ada tips nih untuk memilih perusahaan sekuritas. Kalian bisa melihat dari bentuk kelembagaannya, mulai dari jenis lembaga, usia perusahaan, jumlah nasabah dan nilai transaksi, testimoni pelanggan, dan customer service. Lalu dilihat dari ketentuan tradingnya, mulai dari deposit awal yang murah, fee trading yang murah, dan fitur trading lengkap seperti screening, data analisis berpengalaman, dan aplikasi tradingnya yang beragam. Bagaimana sih cara daftar di perusahaan sekuritas? Ada banyak sekali perusahaan sekuritas. Nah, kali ini kita akan mengambil contoh Mandiri Sekuritas. Kalian tinggal membuka situs Mandiri Sekuritas yaitu mos.co.id seperti yang telah tertera di layar. Lalu pilih register, lalu mengisi kolom-kolom dengan data pribadi, data pekerjaan, dan data tambahan. Setelah itu, kalian tinggal mengisi profil resiko yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pembelian saham, dan terakhir kalian tinggal mengunggah atau mengupload dokumen. Langkah yang ketiga yaitu pilih aliran membeli saham. Beli saham yang bagus atau yang murah nih? Ketika kita menemukan perusahaan tidak terlalu bagus, tapi harganya itu murah banget. Apa kita akan beli atau malah sebalik ya? Kita menemukan perusahaan yang bagus banget, pertumbuhannya juga konsisten, tapi apakah kita akan membelinya ketika harganya itu sangat mahal? Keputusan untuk membeli sahamnya atau tidak itu tergantung dari strategi investasi yang kita gunakan. Jadi, ada 2 strategi nih yang bisa kita gunakan dalam berinvestasi saham. Yang pertama ada value investing. Value investing ini mencari perusahaan semurah mungkin, nggak peduli perusahaannya bagus atau tidak. Yang kedua ada grow investing. Grow investing ini berusaha mencari perusahaan sebagus mungkin, nggak peduli harganya mahal atau tidak. Nah, kedua strategi ini sebenarnya memiliki keyakinan yang sama nih,
bahwa harga saham ini akan kembali ke harga wajarnya. Tapi pendekatan strategi yang digunakan itu berbeda-beda. Mana ya yang lebih bagus? Keduanya sama-sama bagus dan kita bebas nih melakukan value investing atau grow investing. Itu tergantung dari karakter dan gaya investasi dari masing-masing investor. Dua strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita melakukan value investing, berarti kita mendapatkan manfaat. Harga sahamnya itu murah banget. Tapi kelemahannya adalah kita nggak tahu masa depan perusahaan kayak gimana. Tapi untuk mengantisipasi resiko terhadap ketidakjelasan masa depan perusahaan ini memberikan kompensasi dengan harga sahamnya yang murah. Sekalipun nanti perusahaan itu bangkrut, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham dan nilai wajarnya. Sementara untuk grow investing, kelebihannya yaitu kita bisa yakin dengan masa depan perusahaan karena kita sudah mencari tahu sedetail mungkin informasi dari perusahaan. Apakah perusahaan ini itu benar-benar bagus atau tidak? Dan masa depannya benar-benar potensial akan pertumbuhan dengan baik atau tidak. Tapi ada kelemahannya nih. Perusahaan yang seperti ini biasanya harganya mahal, bahkan bisa sangat mahal. Semakin bagus kualitasnya, semakin mahal harganya. Jadi, strategi mana yang harus kita akan gunakan nih? Itu kembali lagi ke masing-masing investor. Tapi, baik value investing maupun growth investing, yang terpenting adalah kita harus melakukan analisa sendiri, yaitu do your own research. Karena ketika kita melakukan analisa fundamental saham sendiri, kita benar-benar yakin nih, apakah perusahaan itu bagus atau tidak, dan apakah benar-benar murah atau tidak. Langkah yang keempat yaitu melakukan analisis saham. Setelah kita mengetahui alirannya, kita lakukan analisis saham kalau mau beli saham. Jadi kalau mau beli jangan langsung beli, lihat saham harga 5.000 dengan 1.000 pilih yang 1.000 karena nilainya lebih kecil. Jadi dalam investasi saham nilai nominal tidak bisa kita katakan lebih murah yang 500 daripada yang 1.000. Tapi kita lihat berdasarkan analisis rasio keuangan. Nah, selanjutnya adalah growth investing. Ini analisis teknikal. Kemudian di sampingnya ini ada value investing. Ini analisis fundamental. Nah, analisis teknikal itu apa? Nah, secara sederhana analisis teknikal itu analisis yang ditujukan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Nah, analisis teknikal itu yang dinilai itu grafik atau harga sahamnya. Sedangkan kalau analisis fundamental adalah analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Berarti laporan keuangan perusahaan. Nah, tujuan dari analisis fundamental ini untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Nah, selanjutnya di sini ada analisis teknikal itu apa saja ya yang dianalisis, dan analisis fundamental itu apa saja yang dianalisis. Nah, di sini analisis teknikal itu yang dianalisis adalah yang pertama ada candlestick. Nah, candlestick itu bentuknya seperti lilin ya. Pola candlestick adalah metode diagram kuno dari Jepang untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Selanjutnya yaitu ada support dan resistance. Nah, didefinisikan sebagai batas atas pergerakan naik pada pasar. Selanjutnya yaitu ada overbought dan oversold. Nah, overbought itu mengindikasikan bahwa harga saham itu sulit bergerak naik lebih tinggi dalam jangka pendek meskipun secara fundamental masih sangat bagus. Sedangkan overshot adalah
kondisi di mana harga saham di bursa sudah mengalami tekanan jual beberapa kali dan mencapai titik jenuh atau titik terendah. Selanjutnya yaitu ada volume trading. Nah, volume trading ini merupakan penjualan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada saat waktu dan waktu saham tertentu yang mana dapat mempengaruhi kenaikan harga saham. Yang terakhir ada pattern, ya ini pola susunan gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis fundamental. Nah, di sini apa saja yang kita analisis? Nah, yang pertama adalah aset atau ROA. Nah, ini merupakan indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Terus kemudian ada laba atau ROE, menggunakan suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investing pemegang saham dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada cash CR atau cash ratio. Nah, selanjutnya ada utang atau DIR. DIR itu rasio utang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Selanjutnya di sini ada value PER dan PPF. Nah, di mana yang berfokus pada laba bersih, kemudian kalau PPF itu berfokus pada ekuitas perusahaan. Yang terakhir ada sektor lokasi. Langkah yang kelima sekaligus langkah yang terakhir yaitu mulai melakukan jual beli saham. Nah, ini yang pertama ada RDN atau RDI. RDN yaitu rekening dana nasabah atau rekening dana investor, yaitu rekening untuk deposit ke rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, ini tujuannya kita deposit ke rekening ini, dari situ kita bisa memulai trading. Yang kedua ada login akun trading. Nah, ini ada user ID dan password. Akun login, user ID dan password itu nanti akan kita dapatkan pada saat daftar di perusahaan sekuritas. Dan ada di sini yang ketiga bid dan offer. Bid pembeli dan offer itu penjual. Maksudnya pada saat trading saham itu ada istilahnya bid dan juga offer. Bid itu adalah penawaran beli, kalau offer adalah penawaran jual. Dan untuk penjual jadi istilahnya itu offer. Nah, offer dan bid itu biasanya kita tinggal mau menyesuaikan kita mau jual berapa saham kita pada saat kita sebagai penjual offer. Nah, nanti akan ada bid pada saat penawaran beli. Sini yang keempat ada pin transaksi, yaitu digunakan saat transaksi. Nah, pin transaksi ini berbeda dengan user ID dan password. Kalau password itu untuk login di akun trading, kalau pin transaksi itu digunakan saat transaksi. Sini yang kelima ada open, match, cancel, reject, yaitu ini status transaksi. Jadi status transaksi setelah kita transaksi ada istilahnya open. Ini open belum terjadi pembelian, baru kita melakukan bid. Penawaran atau penjualan misalnya, kalau sudah ada yang berhasil terjual atau berhasil terbeli itu akan ada istilahnya match. Atau sudah setuju antara penjual dan pembeli harganya. Cancel misalnya kita tidak jadi membeli atau saat masih open kita cancel itu bisa. Nah, reject itu misalnya harga sahamnya sudah naik dari batas auto rejectnya. Misalnya saham A maksimal 35%. Sehari kenaikannya setelah lewat 35%, ketika kita melakukan transaksi itu maka akan terreject sendiri. Jadi bid kita ataupun offer kita itu tidak akan masuk ke bursa. Yang terakhir ada list portofolio, yaitu daftar saham yang dibeli. Jadi saham yang sudah kita beli, yang sudah match itu akan ada di list portofolio kita. Oke semuanya, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.